Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, permainan ini merupakan permainan yang sangat-sangat menarik dari Grandmaster yang masih muda dari India, 17 tahun, Grandmaster Arjun Erigaisi menghadapi Super Grandmaster Levon Aronian. Dan ini berlangsung pada Gold Money Asian Rapid Quarter Final day pertama, ronde kedua. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini putih dipegang oleh Arjun Erigaisi memulai langkah dengan pion ke D4 dibalas kuda ke F6 pembukaan India. Pion ke C4 I6. Kuda ke F3 D5 sehingga mengarah gambit menteri ditolak. Kuda ke C3 dan gajah ke B4 Ragozin defense. Pion ke E3 mengaktifkan gajah ke depan, hitam rokade, gajah ke D2. P6 mempersiapkan fence atau gajah, pion memukul pion, pion memukul pion, gajah ke D3. Dengan jelas juga mempersiapkan rokade dari putih. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke B7, rokade, gajah ke E7. Di sini mengembalikan gajah karena tidak lagi cukup penting berpengaruh di petak sebelumnya. Kuda ke E5 langsung menempatkan kuda di pusat, C5, menantang pertukaran pion. Kuda ke E2, kuda ke C6. Menawarkan pertukaran kuda. Kuda memukul kuda, gajah memukul kuda, pion memukul pion, pertukaran pion, gajah ke C3. Kita lihat teman-teman, sepasang gajah yang cukup kuat ke depan dari putih. Permainan dilanjutkan dengan montri ke B6, menghubungkan benteng satu sama lain. Kuda ke G3 mencoba bermanuver ke petak yang lebih aktif ke depan, juga mempersiapkan montri mungkin saja akan memukul kuda sehingga kita lihat menteri ancaman skakmat ke depan, di mana disupport oleh gajah. Pion ke G6 mencegah hal tersebut terjadi, juga mencegah kuda advance ke depan. Di posisi ini langkah yang cukup menarik dari putih, yaitu dengan pion ke B4 mengorbankan pion teman-teman. Lihat bagaimana putih dapat berpikir seperti ini. Pion memukul pion, maka gajah ke D4. Di sini kita lihat disupport pion dan cukup kuat gajah ini menghentikan pion juga dengan tempo mengancam menteri. Menteri mundur ke D8, maka benteng ke C1 mengancam gajah. Gajah ke B7, menteri ke F3. Kita lihat di masa depan cukup banyak menekan kuda. Menteri ke D6, H4, saatnya mengetik saat ini. Benteng ke C8, H5, A5. Lagi-lagi di posisi ini putih membuat suatu langkah yang cukup menarik. Coba Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itu ialah dengan gajah ke F5. Terlihat mengorbankan gajah. Tetapi apakah betul gajah ini dikorbankan? Di sini mengancam benteng juga sehingga benteng memukul benteng. Ini yang dilakukan oleh Levon Aronian. Sebelumnya apabila pion menerima gajah, maka jelas kuda memukul, memforking montri dan gajah. Di mana montri berpindah kita ambil ke E6, maka kuda memukul gajah. Menteri memukul kembali, maka kita lihat di sini kuda sudah 2 kali terancam sehingga gajah memukul kuda. Jelas di dalam posisi ini putih akan lebih baik, di mana menteri ke G3 skak, raja berpindah, gajah mundur ke D4, di mana ke depan di sini sudah disupport pion, melakukan skak, disupport pion ke depan. Dan kita kembali. Untuk itulah di dalam posisi ini hitam memainkan dengan benteng memukul benteng. Dilanjutkan dengan benteng kembali memukul benteng. Kuda ke E8, yaitu dengan jelas bermanuver mungkin ke depan mengancam gajah. Di sini menteri ke G4, suatu taktik yang cukup baik dari putih, di mana langsung memaku pion. Dan tepatlah di posisi ini merupakan posisi kritikal, di mana Levon Aronian memainkan sesuai rencana kuda ke G7, tetapi inilah yang diharapkan oleh putih. Sebelumnya teman-teman bahwa kuda ke F6 adalah opsi terbaik, tetap mengusir menteri. Apabila di sini gajah memukul kuda, maka jelas menteri memukul gajah. Pion memukul pion, pion memukul pion, gajah ke D3, dan kita lihat ini pun sebanding. Namun rupanya kita akan melihat dengan jelas bedanya di dalam posisi ini kuda ke G7. Maka coba kawan-kawan temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini.
Di posisi ini, putih memainkan dengan gajah memukul pion mengorbankan gajah, tetapi bukan ini opsi terbaik teman-teman. Sebelumnya opsi terbaik ialah dengan gajah memukul kuda. Di mana raja memukul gajah, maka gajah baru memukul pion. Apa yang harus dilakukan apabila raja berpindah tidak menerima pengorbanan? Maka jelas gajah simpel memukul pion. Jelas cukup unggul teman-teman. Dan apabila di dalam posisi ini pion menerima pengorbanan, maka jelas kuda akan melakukan forkingan di mana pion sedang dipin oleh menteri. Namun rupanya kita kembali di mana di dalam posisi ini putih belum menerima atau belum mengetahui taktik, yaitu dengan gajah memukul pion. Maka ini akan berbeda hasil dengan pion memukul gajah, di mana gajah memukul kuda saat ini. Di sini tentunya tidak raja memukul gajah, karena apa? Kuda akan aktif seperti sebelumnya. Di sini benteng ke-8. Benteng ke-1 tidak menerima. Apabila diterima benteng memukul benteng, maka gajah memukul benteng. Dan apabila menteri memukul gajah, maka raja memukul gajah. Kita lihat teman-teman, tidak bisa lagi memforking karena menteri sudah meninggalkan. Dan ini pun memang masih sebanding. Dan kita kembali. Di posisi ini putih memilih dengan benteng ke-1 tidak menerima pertukaran. Benteng ke-2 langsung menguasai baris kedua, cukup penting bagi hitam. Gajah ke-A1, maka benteng ke-4 mengancam menteri. Menteri ke-2, menteri ke-6, di mana ke depan memajukan pion juga membuka ancaman skakmat. Gajah ke-4 langsung menghentikan untuk pion maju ke depan, dilanjutkan gajah ke-6. Pion memukul pion, pion memukul pion, raja ke-2 cukup penting melepaskan dari baris ke-1. Hitam melanjutkan dengan gajah memukul gajah, pion memukul kembali, benteng ke-2 kembali mengancam menteri, menteri ke-F3, menteri ke-6. Menteri ke-F4 mencoba juga melakukan skak ke depan, juga mengancam gajah sehingga raja ke-7. Benteng ke-3 mensupport menteri ke depan bermanuver ke F3. Menteri ke-F6 langsung menawarkan pertukaran menteri. Menteri ke-4 tidak menerima, di mana juga ancaman skak ke depan. Maka jelas kita lihat pion sedang dipin, maka akan di-forking raja dan menteri. Dan tepatlah di posisi ini, posisi kritikal, percaya atau tidak, cukup normal, yaitu dengan menteri memukul pion F2 ancaman skakmat. Tetapi ini adalah langkah yang kurang akurat. Sebelumnya, bahwa menteri kembali ke D6 adalah opsi terbaik memaku kuda teman-teman, sehingga kuda tidak bisa aktif. Benteng ke F3 saat ini, maka benteng kembali ke C7 untuk melindungi baris ke-7, dan ini pun cukup sebanding. Namun ini akan berbeda signifikan dengan menteri memukul pion. Maka jelas kuda ke H5 skak, kita lihat di sini juga membuka akses menteri untuk juga melindungi pion. Di sini juga apabila raja berpindah ke file F, maka menteri akan hilang diskak oleh benteng. Maka di sini raja ke H6, maka kuda ke F4, di mana mempersiapkan benteng ke depan dan juga ancaman skakmat menteri memukul pion. Sehingga benteng ke C6 mensupport pion, maka benteng ke H3 skak. Raja ke G7, menteri ke D7 skak. Raja ke F6, benteng ke F3. Kita lihat ada mengancam menteri juga discover skak ke depan. Di sini menteri memukul pion. Di sini pasrah hitam, di mana waktu juga sudah cukup sedikit, maka kuda ke E2 open skak dalam waktu yang sama mengancam menteri, dan tepat di posisi ini Levon Aronian menyerah. Karena jelas setelah raja berpindah, maka menteri akan hilang teman-teman. Bagaimana permain ini? Kita lihat bagaimana Grandmaster muda India Arjun Erigaisi 17 tahun dapat mengalahkan Super Grandmaster Levon Aronian. Dan semoga permainan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa di akhir permainan, kita masuk ke sisi puzzle. Sebelum kita ke puzzle selanjutnya, kita akan membahas puzzle ini dan kita sudah mengepin tentunya. Dan saya akan menunjukkan jawabannya, langkah terbaik betul dengan gajah ke C4 skak. Oke, dan di sini raja berpindah ke G7 tentunya. Maka pion promosi menjadi kuda tempo skak. Ini cukup penting teman-teman. Kita lihat bahwa raja tidak bisa melangkah kecuali benteng memukul kuda. Maka diakhiri dengan menteri ke F7 dan ini skakmat. Oke teman-teman, dan kita masuk ke puzzle selanjutnya. Berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Oke, hitam menang, temukan taktik kombinasi skakmat di posisi ini. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur.
Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up.